Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada malam hari ini dengan persekutuan kita. Bapak Saudara, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa kepada Tuhan terlebih dahulu, sehingga memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami pada malam hari ini. Kami boleh datang kepada Engkau Tuhan dengan merendahkan diri untuk mendengarkan Engkau lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menolong kami, firman-Mu ini menuntun hidup kami, firman-Mu ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami hidup di dalam Engkau, bagaimana kami mengalami damai sejahtera di dalam Engkau ya Tuhan. Kami memang takut ya Tuhan, kami memang penuh dengan hal-hal yang tidak membuat kami ya Tuhan tidak percaya. Tetapi kami satu hal yang kami ingin ya Tuhan, supaya Engkau terus tetap menyertai perjalanan hidup kami, menolong kami ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam Engkau sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Saudara dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya akan memberikan satu tema lewat kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam Tuhan pasti aman. Bapak Saudara, mengapa saya katakan di dalam Tuhan pasti aman? Sebab di luar Tuhan engkau tidak akan pernah aman. Di luar Tuhan engkau pasti mengalami yang namanya kesulitan. Di luar Tuhan itu pokoknya tidak nyaman. Begitu aja. Mengapa? Sebab dunia tidak bisa menjanjikan. Ya. Sebab apapun yang engkau cari sampai hari ini tidak akan pernah membuat engkau puas. Tapi ketika engkau di dalam Tuhan, pasti engkau akan mengalami kepuasan. Sebab ketika engkau di dalam Tuhan, engkau menemukan Dia, engkau akan berbahagia Bapak Saudara. Oleh karena itu saya ingin katakan, di dalam Tuhan itu pasti aman. Ya, Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, tema yang menjadi perenungan ini terambil di dalam Yesaya 55 ayat 1-7. Ya. Bapak Ibu nanti boleh renungkan ini di rumah masing-masing, boleh baca bersama-sama. Yesaya 55 ayat 1-7. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus. Kalau kita melihat teks ini, kalau kita memperhatikan teks ini Bapak Saudara, apa yang menjadi kesusahan manusia? Apa yang menjadi persoalan manusia dalam hidup? Apa? Saudara, apa yang membuat manusia menjadi khawatir kadang? Ya kan? Apa yang membuat manusia hanya bisa melakukan hal-hal yang tidak benar? Kalau kita memperhatikan teks ini dengan baik-baik, Bapak Saudara, tentu berbicara tentang makanan, tentu berbicara materi, tentu berbicara tentang kebutuhan hidup, tentu berbicara tentang bagaimana hidup itu safe, hidup itu aman, hidup itu bahagia, hidup itu baik, Bapak Saudara. Itu yang manusia pikirkan. Tetapi pernahkah manusia berpikir, bagaimana kalau saya hidup di dalam Tuhan? Bagaimana saya kalau hidup mengandalkan Tuhan? Bagaimana saya hidup nanti, gitu ya? Kalau saya di dalam Tuhan itu seperti apa? Itu yang tidak pernah dipikirkan, dan itu jarang dipikirkan oleh manusia. Tetapi manusia berpikir secara realistis saja, secara logis, apa yang harus dilakukan, apa yang didapat besok. Manusia tidak pernah berpikir, kalau misalnya dia mati besok, apa yang harus dia buat. Saudara, ya kan? Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, di dalam Tuhan pasti aman. Di dalam Tuhan engkau bahagia. Di dalam Tuhan engkau tidak akan pernah mengalami kesulitan yang begitu sulit, sebab Dia tidak meninggalkan engkau, dan engkau tidak pernah sendirian, sebab Dia peduli dalam hidupmu, dan Ia menjanjikan yang terbaik dalam hidupmu. Oleh karena itu Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini,
membuat kita semakin kuat bahwa di dalam Tuhan itu ada pertolongan, di dalam Tuhan itu ada pengharapan, di dalam Tuhan pasti ada janji-janji yang akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, mengapa saya katakan di dalam Tuhan pasti aman? Mengapa? Yang pertama, sebab ketika engkau percaya kepada Tuhan, maka engkau akan menyandarkan hidupmu, berserah penuh kepada Tuhan, dan ingat bahwa pemberian Tuhan adalah pasti yang terbaik. Kalau kita memperhatikan ayat 1 dan ayat yang kedua, ini berbicara apa? Berbicara bagaimana Tuhan menolong kita, berbicara bagaimana Tuhan melakukan keajaiban, berbicara bagaimana Tuhan membela hidup kita, berbicara bagaimana bahwa Tuhan itu berdaulat sesungguhnya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan kita pikir Allah itu hanya mampu melakukan hal-hal yang ajaib saja. Tidak, tetapi Allah itu juga sanggup menolong hidup kita dalam hal-hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan, tetapi itu juga Dia lakukan dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Saudara, ingat baik-baik. Saya ajar engkau malam hari ini supaya kita terus tetap percaya kepada Tuhan, supaya kita terus tetap mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan dalam hidup kita. Maka engkau akan mengalami bagaimana pertolongan, bagaimana janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan engkau. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan. Percaya, pasti engkau akan ditolong oleh Dia. Mengapa Bapak saudara? Saya ajar kita untuk terus tetap percaya kepada Tuhan, sebab yang lain tidak bisa menjamin kita, Bapak saudara. Kalau kau percaya kepada manusia, engkau pasti kecewa, sebab manusia itu diciptakan oleh Allah. Bapak saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebab manusia bukan jaminan. Manusia tidak memberikan satu pengharapan yang kekal, yang abadi dalam hidup kita, tidak. Tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Oleh karena itu saya ajarkan, percaya kepada Tuhan dalam setiap hidupmu. Kemudian yang kedua Bapak saudara, engkau harus dengar-dengaran kepada Tuhan. Ayat 3 dan ayat 4 Bapak saudara, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada Tuhan. Itu yang dikatakan Bapak saudara. Engkau harus mendengar Tuhan berbicara di dalam kehidupanmu. Lewat apa? Tentu lewat kebenaran firman Tuhan Bapak saudara. Kalau engkau tidak mendengar Tuhan, engkau tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu, siapa yang engkau mau dengar? Oleh karena itu saya ingin katakan Bapak Ibu Saudara, dengarkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Mengapa? Sebab di dalam Tuhan engkau pasti akan dibela oleh Tuhan. Firman ini akan menuntun perjalanan hidup kita. Firman ini akan mengantar engkau kepada kebenaran demi kebenaran. Dan firman ini Bapak Ibu Saudara membuat engkau berjalan di dalam satu kebenaran, sehingga ketika engkau mendengarkan Dia berbicara, maka engkau memprioritaskan Dia, gitu ya. Kalau engkau tidak pernah membaca firman, engkau tidak pernah merenungkan firman, bagaimana? Siapa yang engkau tanya? Tapi Bapak Saudara, kalau ingin saya katakan, banyak orang-orang hidup berhasil di dalam Tuhan. Kenapa? Karena mereka mendengarkan Tuhan, hidup merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam hari-hari hidup mereka. Sehingga apa? Sehingga Tuhan bela hidupnya, Tuhan tuntun perjalanan hidupnya, sehingga apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Bapak saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu saya ingin katakan, hidup di dalam Tuhan, dengarkan Dia dalam setiap perkataannya. Maka saya ingin mengajarkan, dengar Dia dengan sungguh-sungguh, jangan dengar yang tidak benar, Bapak saudara. Mengapa? Sebab ketika engkau mendengarkan Dia dalam hidupmu, engkau
berarti tidak melawan Tuhan. Coba jika engkau mendengarkan Dia, berarti engkau mau dibentuk oleh Dia. Engkau mau diajar oleh Dia, supaya engkau menjadi seorang pribadi, seorang murid. Bahkan Alkitab mengatakan, aku mau dengar-dengaran, berilah telinga seorang murid kepadaku, supaya aku bisa mendengarkan engkau, Bapak Saudara. Maka banyak hal yang Tuhan katakan. Bayangkan Bapak Saudara, Yesus itu adalah gembala dan kita ini adalah domba. Kalau seorang gembala memanggil domba, tentu kita juga sebagai murid Tuhan, tentu kita juga akan mendengarkan Dia di dalam perkataannya. Maka engkau pasti hidup, Bapak Saudara. Pasti engkau berbahagia dalam hidupmu. Oleh karena itu, dengarkan Dia. Dialah yang menuntun setiap langkah hidupmu. Dialah yang akan membela hidupmu. Dialah yang akan menolong engkau. Dialah yang akan memberikan jaminan-jaminan itu dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, ingat baik-baik. Ketika engkau mendengarkan Dia, dengarkan Dia dengan serius, dengan benar dalam hidupmu, supaya engkau melihat bagaimana Tuhan menyatakan kebenaran yang sesungguhnya dalam hidupmu. Bapak Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ingat, siapa sih yang kita mau dengar? Tentu Tuhan, kan? Mengapa engkau harus dengar Tuhan? Sebab Tuhan sanggup menolong hidupmu. Kemudian yang ketiga, Bapak Saudara, cari Tuhan. Ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, dan berserulah kepadanya selama Ia dekat. Bapak Saudara, engkau diperintahkan untuk mencari Tuhan dalam hidupmu. Bagaimana engkau cara mencari Dia? Tentu engkau tahu memprioritaskan Dia di dalam hidupmu. Mencari Dia di dalam, bukan hanya dalam keadaan kesulitan, melainkan dalam setiap waktu engkau mencari Dia. Pasti engkau menemukan Dia. Di saat-saat engkau mengalami kekecewaan, cari Dia, maka engkau tidak akan pernah mengalami kekecewaan di dalam hidupmu. Sekalipun mungkin engkau pernah kecewa, tetapi yakinlah kepada Tuhan. Ketika engkau melihat satu pribadi itu, engkau tidak akan pernah kecewa, Bapak Saudara. Mengapa? Sebab di dalam Tuhan engkau pasti melihat bagaimana engkau nyamannya di dalam Tuhan. Cari Tuhan, jangan cari yang lain. Ketika engkau mencari Tuhan, berarti engkau memilih yang tepat. Jikalau engkau mencari Tuhan, pasti engkau menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan tidak ada jawaban yang lebih tepat. Oleh karena itu saya ingin katakan, Bapak Saudara, di dalam Tuhan ada janji. Ya, di dalam Tuhan ada janji. Di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Di dalam Tuhan, Bapak Saudara, ada perlindungan. Di dalam Tuhan bahkan ada keselamatan yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, kalau kita melihat semua yang kita cari dibandingkan apa yang Tuhan sediakan, itu semua sudah Tuhan sediakan kepada hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Saudara, ingatlah baik-baik, cari Dia dalam hidup kita. Dalam tulisan-tulisan Matius, dalam tulisan-tulisan Amos juga mengatakan, cari Tuhan, carilah Tuhan. Bahkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya ditambahkan kepadamu. Bapak Saudara, ingat, cari Tuhan. Prioritas yang pertama adalah mencari Tuhan. Bahkan Bapak Saudara, dalam perjalanan, apakah dalam perjalanan hidupmu, dalam perjalanan keluargamu, dalam perjalanan pekerjaanmu, apakah engkau terus memprioritaskan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, bukan mencari yang lain? Tapi satu hal yang ingin saya mau katakan, Bapak Saudara, carilah Tuhan di dalam setiap keadaan yang terjadi. Dalam pekerjaanmu kah, dalam keluargamu lah, dalam masa depanmu lah, dan sebagainya. Maka tahu apa yang terjadi? Tuhan akan menuntun engkau, Tuhan akan membela engkau. Mengapa? Sebab engkau memilih yang tepat untuk mencari Tuhan di dalam setiap hidupmu.
Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau engkau mencari Tuhan, engkau tidak akan pernah kecewa. Kalau engkau mencari Tuhan, engkau tidak akan pernah ragu kepada janji-janji Tuhan. Sebab janji Tuhan adalah ya dan amin, Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu adalah janji yang tidak pernah mengecewakan. Janji Tuhan adalah bukan janji yang muluk-muluk. Janji Tuhan itu adalah pasti adanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam nama Yesus Kristus, Allah itu peduli. Bukan hanya berbicara tentang kebutuhan hidup, tidak. Bukan hanya berbicara tentang biologis, tidak. Bukan hanya berbicara apa yang akan engkau pakai, tidak. Bukan hanya berbicara apa yang membuat masuk ke dalam mulutmu, tidak. Tetapi ia juga peduli dalam hidupmu. Ia menyelamatkan engkau. Ia menolong engkau supaya engkau tidak binasa. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya katakan di dalam Tuhan engkau pasti aman. Di dalam Tuhan engkau akan mengalami keselamatan. Di dalam Tuhan ada janji-janji kekal yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya. Oleh karena itu Bapak Saudara, tidak percuma untuk engkau percaya, tidak percuma untuk engkau terus tetap mendengarkan firman Tuhan, tidak percuma engkau untuk terus tetap mencari Dia. Maka Bapak Saudara, ini hal yang membuat engkau aman. Engkau percaya, engkau dengar-dengaran kepada Tuhan, bahkan engkau mau cari Dia dalam hidupmu, pasti engkau aman. Oleh karena itu Bapak Saudara, ingat baik-baik, apa sih yang dicari kita? Saya mau berikan satu prinsip yang sama, cari Tuhan terlebih dahulu. Siapa yang kita mau dengar? Tentu mari kita dengar Tuhan terlebih dahulu. Siapa yang kau percaya dalam hidupmu? Percayalah kepada Tuhan dalam hidupmu. Ini prinsip dalam hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka engkau akan ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, sebab kami sadar ya Tuhan, bahwa di dalam janji Tuhan pasti ya dan amin. Di dalam Tuhan ada pertolongan, di dalam Tuhan ada kasih mesra, di dalam Tuhan ada damai sejahtera, di dalam Tuhan banyak hal yang Tuhan mau kerjakan. Biarlah lewat renungan firman pada malam hari ini Tuhan, mengajar kami untuk terus semakin dekat dengan Engkau, percaya kepada Engkau Tuhan, dengar-dengaran kepada Engkau, bahkan mencari Engkau dalam setiap tingkah laku hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Saudara, salam, Tuhan memberkati.